Halo semua, kembali ke channel saya. Terima kasih ya. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tumbukan. Nah, ini kegiatan pembelajaran yang kedua ya. Oke, lanjut kita ke tujuannya. Kita di sini mempunyai tujuan yaitu memahami konsep dan nilai dari koefisien restitusi dalam suatu jenis tumbukan. Nah, koefisien restitusi itu apa? Nanti kita akan membahas. Yang kedua adalah menggunakan atau mengaplikasikan hukum kekekalan momentum dalam berbagai masalah. Kemudian mengetahui jenis-jenis tumbukan dan mampu menyelesaikan berbagai masalah terkait jenis tumbukan. Nah, kemudian ini ada uraian materi ya. Uraian materi itu yang sudah dibahas di kegiatan pembelajaran pertama itu tentang hukum kekekalan momentum. Nah, di modul ini, jika tidak ada gaya luar, momentum linear sistem sebelum dan sesudah tumbukan itu sama atau konstan. Jadi, pada setiap tumbukan akan berlaku kekekalan momentum linear. Nah, sekarang ada parameter lain yang akan mempengaruhi jenis tumbukan ya, yaitu dinamakan dengan koefisien restitusi atau disimbolkan dengan E. Koefisien restitusi merupakan derajat sentuhan suatu benda akibat tumbukan yang dapat dihitung dari negatif perbandingan selisih kecepatan benda setelah tumbukan, delta V aksen, dengan selisih kecepatan benda sebelum tumbukan, atau delta V. Sehingga koefisien restitusi dapat ditulis E sama dengan negatif atau min delta V aksen per delta V. Ya, atau kita jabarkan E sama dengan min V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 min V1 aksen. Nah, kemudian karena kita sudah memahami tentang restitusi, kita akan membahas berbagai jenis tumbukan, yaitu ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita bahas yang tumbukan lenting sempurna. Yang pertama ya, jadi kita perhatikan gambar berikut ini. Jadi ada benda ini jatuh, ya ini mempunyai kecepatan awal. Kemudian setelah numbuk atau tumbukan dengan lantai, itu bolanya akan naik lagi. Nah, di tumbukan lenting sempurna ini, ketinggiannya sama besar ya, dan kecepatan awal dan kecepatan akhirnya sama ya, sama besar. Oke, itu yang dimaksud dengan tumbukan lenting sempurna. Kemudian tumbukan lenting sempurna juga memiliki syarat. Yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum. Terus, tidak ada energi gerak yang hilang pada benda sebelum dan sesudah terjadinya tumbukan. Jadi, hukum kekekalan energi mekaniknya berlaku. Ketiga, memiliki koefisien restitusi sama dengan 1 atau E sama dengan 1 ya. Bisa ditulis E sama dengan 1. Tumbukan lenting sempurna akan ditemui jika terjadi tumbukan pada partikel-partikel yang sangat kecil, misalnya tumbukan antara proton dan neutron. Nah, ini ada contoh soal, ada bola biliar A dan B identik, ya, massa yang sama bergerak saling mendekat. Kemudian jika kecepatan dua bola tersebut masing-masing VA sama dengan 0,3 meter per sekon dan PB sama dengan 0,2 meter per sekon, dan kedua bola biliar tersebut mengalami tumbukan lenting sempurna, tentukan kecepatan masing-masing bola biliar tersebut setelah tumbukan. Nah, ini ada bola biliar A, momentum sebelum tumbukannya MA VA. Kemudian momentum sebelum tumbukan B itu MB VB. Yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Jadi VB-nya nanti negatif ya. Oke, kemudian setelah tumbukan itu A itu memiliki momentum MA VA aksen dan B MB VB aksen. Nah, VA-nya ini nanti negatif karena ke kiri. Kita lihat dengan berlaku hukum kekekalan momentum linearnya ya. Jadi di sini sigma P ya, di sebelum tumbukan sama dengan sigma P aksen, PA plus PB sama dengan PA aksen plus PB aksen.
MA kali VA plus MB kali VB sama dengan MA VA aksen plus MB VB aksen. M 0,3 dikali 0,3 plus M min 0,2. Nah, ini kenapa min? Karena B-nya ini bergerak ke kiri ya, negatif. Sama dengan M kali VA aksen plus M kali VB aksen. Nah, kemudian ini kenapa bisa 0,1 sama dengan VA aksen plus VB aksen? Itu karena MA-nya ini dieliminasi ya, semuanya ini persamaannya ini dibagi dengan M, jadi ini M-nya bisa tereliminasi. Oke, kemudian kita memiliki koefisien restitusi E sama dengan 1 ya. Jadi dapat ditulis E sama dengan min delta V aksen per delta V. E-nya 1 sama dengan min delta V aksen per delta V. Nah, berarti delta V itu sama dengan min delta V aksen. Ini dikalikan ke sana ya, dikalikan silang. 1 kali delta V maka sama dengan delta V. Kemudian delta V itu adalah VB min VA. Sama dengan min VB aksen min VA aksen ya. Kemudian masukkan VB-nya itu min karena ke kiri. Kemudian VA aksennya dikurangi VA aksen sama dengan 0,5 sama dengan, nah ini min dikali VB aksen ya sama dengan ditambah VA aksen. Nah, kemudian dikalikan min semuanya, jadi ini jadi min 0,5 jadi plus, VB aksennya jadi plus, VA-nya jadi negatif gitu. Ya. Lanjut. Kemudian persamaan 1 dan 2 dieliminasi ya. Jadi kita tulis seperti ini, VB aksen min VA aksen sama dengan 0,5, VB aksen plus VA aksen sama dengan 0,1. Nah, dijumlahkan VB ditambah VB sama dengan 2 VB, min VA aksen ditambah VA aksen sama dengan 0. Terus 0,5 ditambah 0,1 sama dengan 0,6. Jadi VB sama dengan 0,3 meter per sekon bergerak ke kanan. Kemudian dengan mensubstitusikan V2 pada persamaan 2 maka diperoleh, jadi kita substitusikan ya ke VB-nya itu jadi 0,5 sama dengan 0,3 ya min VA aksen. Nah, ini kita substitusikan dari VB-nya tadi yang sudah ditemukan, substitusikan kita dapat VA aksen sama dengan min 0,2 meter per sekon bergerak ke arah kiri ya. Jadi karena terjadi tumbukan lenting sempurna, maka sesaat setelah tumbukan bola biliar A memiliki kecepatan 0,2 meter per sekon bergerak ke kiri dan bola biliar B memiliki kecepatan 0,3 meter per sekon bergerak ke kanan. Oke, semoga paham. Kita lanjut. Nah, catatan pentingnya itu ada jika terjadi tumbukan sentral yang bersifat lenting sempurna pada bola yang identik ya masanya sama yaitu M1 sama dengan M2, maka akan terjadi transfer kecepatan di mana V1 sama dengan V2 aksen dan V2 sama dengan V1 aksen. Jadi kalau nanti kalian itu dapat soal yang seperti tadi, kalian tidak usah lagi ngitung. Jadi langsung saja kalian dengan catatan penting ini bisa langsung menjawab. Ya, V1 sama dengan V2 aksen dan V2 sama dengan V1 aksen. Nah, yang kedua kita masuk ke tumbukan lenting sebagian. Nah, kita bisa lihat tumbukan lenting sebagian itu kalau bolanya ini jatuh, itu ketinggiannya itu lebih kecil daripada ketinggian yang pertama. Jadi H2 itu lebih kecil daripada H1 gitu. Ya, jadi ketinggiannya itu lebih kecil, kemudian kecil seperti kalian kalau menjatuhkan bola basket ya. Jadi dijatuhkan maka ketinggiannya akan lama-lama semakin kecil. Nah, pada peristiwa ini terjadi tumbukan lenting sebagian karena pada peristiwa tersebut ada energi yang hilang yang dimiliki oleh
bola tersebut sehingga bola tidak mampu mencapai pada ketinggian semula. Jadi energinya itu hilang. Berdasarkan analisisnya, maka tumbukan lenting sebagian memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum. 2. Tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena ada energi yang hilang. Kemudian yang kedua adalah setelah tumbukan benda bergerak sendiri-sendiri, tidak menyatu. Kemudian koefisien restitusinya ditulis E itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ya, bisa 0,1, 0,2, 0,9, 0,91. Ya, yang penting dia kurang dari 1 dan lebih dari 0. Nah, ini ada contoh soalnya ini. Ada bola bermasa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas lantai. Bola tersebut terpantulkan dengan ketinggian 3,6 meter. Tentukan A. Momentum bola sesaat sebelum tumbukan. B. Momentum bola sesaat setelah tumbukan. C. Impuls. D. Gaya rata-rata selama 0,04 sekon. Koefisien restitusi yang terjadi ketika bola bersentuhan dengan lantai. Nah, mari kita jawab. Jadi saat digambar ketinggian bolanya itu adalah 10 meter, kemudian kecepatannya 0. Kenapa 0? Karena dia jatuh bebas. Ya, jadi lintasan 1, kedua, kemudian mengalami gerak jatuh bebas, kemudian lintasan ketiga, lintasan 3 ke 4 itu mengalami gerak vertikal ke atas. Ya. Jadi ada percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita menentukan bola sesaat sebelum tumbukan dengan lantai. Atau P2 kita menggunakan persamaan GLBB. Ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Atau bisa ditulis AS-nya ini adalah H1. Untuk V1-nya itu 0 karena gerak jatuh bebas seperti buah-buahan yang jatuh ya. Nah, maka ini 0 kuadrat 0, terus ini 2 kali 10 kali 10 200. Jadi V2-nya adalah akar 200. Jadi di sini itu adalah akar 200 atau bisa disederhanakan 10 akar 2 arahnya ke bawah. Positif. Oke ya, kita lanjut lagi. Setelah mendapatkan kecepatan pada sesaat tumbukan V2, maka dapat dihitung momentum sebelum benda tersebut ya, pada saat tersebut, yaitu B2 sama dengan M2 V2. Jadi 2 kali 10 akar 2 sama dengan 20 akar 2 kg meter per sekon. Nah, jadi momentum sebelum tumbukan itu adalah 20 akar 2 kg meter per sekon. Ya, V2-nya dikalikan masanya 2 kg. Arahnya ke bawah, searah dengan keadaan awal benda. Kita lanjut. Nah, sekarang kita mau menentukan momentum saat sebelum tumbukan dengan lantai. Nah, ini setelah tumbukan ya. Jadi lintasan 3 ke 4 mengalami gerakan vertikal ke atas. Jadi ini menentukan momentum setelah tumbukan. Ya, ini setelah tumbukan. Ini setelah tumbukannya, bukan sebelum. Setelah. Nah, kita tahu ya, VT-nya adalah 0. Karena dia akan di posisi tertinggi ya. Jadi saat bola itu di posisi tertinggi, maka kecepatan bolanya itu di posisi 4 itu bolanya akan 0 posisinya. Kecepatannya itu akan 0, maaf ya. Jadi saat di posisi tertinggi kecepatan bolanya 0, maka VT-nya 0. Nah, kemudian V3-nya itu kita cari plus 2G-nya itu 10, H2-nya itu 3,6. Nah, kemudian kita hitung, kita dapat min 72. Nah, maka V3-nya sama dengan
min akar 72 sama dengan min 6 akar 2 meter per sekon ke arah atas gitu ya. Yang jelas berlawanan arah tandanya itu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, setelah mendapatkan kecepatan benda setelah tumbukan, maka kita bisa mencari momentum benda setelah tumbukan, yaitu masanya 2 kg dikalikan momentumnya kecepatannya setelah tumbukan, yaitu min 6 akar 2. Jadi jawabannya adalah momentum setelah tumbukan min 12 akar 2 kg meter per sekon. Nah, kemudian kita menentukan impuls. Impuls adalah perubahan momentum. Jadi momentum akhir dikurangi momentum awal. Momentum akhirnya tadi min 12 akar 2 dikurangi 20. Jadi totalnya impulsnya adalah min 32 akar 2 Newton second. Arahnya ke atas ya. Kemudian menentukan gaya rata-rata yang dialami lantai pada bola jika sentuhannya terjadi selama 0,04 second. Ya, kita cari gayanya. Jadi impuls adalah gaya dikalikan sudut. Maka kita cari gayanya impuls dibagi delta T gitu ya. Impulsnya min 32 akar 2 per 0,04. Jadi jawabannya adalah min 800 akar 2 Newton. Jadi besar gaya rata-rata yang bekerja pada benda saat tumbukan adalah 800 akar 2 Newton dengan arah ke atas. Ya, min itu menyatakan arah. Nah, sekarang pembahasannya untuk koefisien restitusinya. Nah, koefisien restitusi itu adalah E ya sama dengan min delta V aksen per delta V. Nah, pada saat gambar terjadi kasus analisis yang jawabannya sesi A dan B telah dapat diperoleh bahwa V1 sama dengan 0, V2 akar 2 GH1, V3 min akar 2 GH2, V4 adalah 0. Oke, jadi kemudian kita masukkan ke persamaannya ini ya. Kita masukkan ke persamaannya ini, kita hitung secara matematis bahwa kita dapat nih persamaannya. Berarti G-nya dicoret, jadi tinggal H2 per H1. Jadi H2-nya 3,6 dibagi dengan H1-nya yaitu 10. Jadi E sama dengan akar 0,36 dan jawabannya adalah 0,6. Jadi itu koefisien restitusinya 0,6 ya. Benar ya, benar karena tidak lebih dari 1 dan tidak lebih dari 1. Jadi kurang dari 1 dan lebih dari 0. Oke, ini catatan pentingnya. Nah, kalau kalian misalkan mau mencari restitusinya, kalian bisa menggunakan rumus ini. E sama dengan H2 per H1. Ya, kalian juga bisa menggunakan rumus yang itu. Yang ini ya, H2 per H1 sama dengan H3 per H2 sama dengan H4 per H3. Nah, kemudian di sini ada tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Jadi, tumbukan tidak lenting sama sekali itu terjadi ketika tumbukan itu membuat dua benda tersebut menyatu dan bergerak setelah tumbukan benda gitu. Ya, jadi kalau tumbukan tidak lenting sama sekali berlaku hukum kekekalan momentum, terus tidak berlaku hukum kekekalan energi karena energi gerak yang hilang, kemudian bendanya menyatu, kemudian koefisien restitusinya itu sama dengan 0. Kita langsung ke rangkuman. Nah, rangkumannya itu adalah koefisien restitusi merupakan parameter yang terjadi pada peristiwa tumbukan. Jadi, kalau kalian misalkan mau menuliskan persamaan restitusi itu adalah E sama dengan min delta V aksen per delta V. Atau E sama dengan min V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 min V1. Kemudian ada 3 jenis tumbukan, yaitu lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Kemudian berlaku hukum kekekalan momentum ya untuk lenting sempurna. Tidak ada energi gerak yang hilang. Terus memiliki koefisien restitusi sama dengan
1 ya, atau E sama dengan 1. Gitu. Nah, untuk tumbukan lenting sebagian, itu syaratnya berlaku hukum kekekalan momentum, tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik, kemudian setelah tumpukan benda bergerak sendiri-sendiri atau tidak menyatu, kemudian memiliki nilai koefisien restitusi sama dengan lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian tumbukan tidak lenting sama sekali memiliki syarat sebagai berikut. Berlaku hukum kekekalan momentum, tidak berlaku hukum kekekalan energi karena energi hilang, benda menyatu. Kemudian, jadi kalau bendanya menyatu mempunyai kecepatan setelah tumbukan yang sama dan bergerak searah, dan D memiliki nilai koefisien restitusi sama dengan 0. Oke, demikian ya penjelasan tentang berbagai jenis tumbukan. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar pembelajaran semakin menarik. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sejahtera. Sehat selalu. Dadah. Semoga bermanfaat.